Selamat malam, nama saya Weliana dengan nomor induk mahasiswa 2405 0101 0210 dari kelas 103. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan media dengan judul Pengaruh Pesan Media Terhadap Sikap Khalayak. Kali ini saya menganalisa suatu kasus yaitu pink flash yang memakan korban berdasarkan individual difference theory. Kasus pink flash memakan korban ini menjadi sangat ramai dibincangkan di media sosial dan banyak berita. Banyak pengguna membagikan testimoni iritasi dan alergi setelah menggunakan pemakaian produk kosmetik pink flash, khususnya untuk bagian mata, yaitu eyelash ataupun maskara. Dan arus informasi ini membentuk persepsi publik dan memunculkan sikap yang berbeda-beda. Dan untuk memahami mengapa respon masyarakat tidak sama, saya menggunakan individual difference theory yang menjelaskan bahwa setiap individu memproses pesan media sesuai pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, dan karakteristik pribadinya. Dalam penelitian ini, saya mengamati 3 sumber media, yang terutama adalah dari video TikTok. Artikelnya adalah pink flash memakan korban, jangan asal pilih skincare murah. Dan saya juga mencoba mencari artikel berita online tentang hasil pemeriksaan BPOM dan pendapat dari dokter kulit. Dan yang sangat penting adalah komentar warganet, baik yang di TikTok maupun di Instagram. Pesan utama yang muncul adalah ada kasus iritasi setelah pemakaian pink flash, khususnya untuk di bagian area mata. Produk murah dianggap lebih beresiko. Konsumen diminta lebih berhati-hati dalam memahami kandungan produk. Dan berdasarkan pengalaman pribadi saya, setelah saya menganalisa pengguna dari pink flash tersebut, individu yang pernah punya pengalaman buruk dengan kosmetik murah lebih mudah percaya dan memperkuat prasangka bahwa produk murah itu tidak aman. Walaupun memang tidak semua, tapi itu akan menjadi memperkuat teori tersebut. Sebaliknya, pengguna yang memang sudah cocok menggunakan pink flash justru menolak informasi negatif dan menganggap kasus tersebut tidak mewakili semua orang. Dan berdasarkan literasi kesehatan dan media, orang dengan literasi tinggi cenderung kritis, mencari informasi tambahan, mengecek BPOM, dan tidak mudah panik. Tapi bagi remaja atau pengguna dengan literasi rendah, lebih mudah terpengaruh secara emosional oleh gambar iritasi dan akhirnya menghentikan pemakaian, walaupun mungkin mereka tidak mengalami iritasi ataupun alergi yang sama. Dan berdasarkan kesensitivitas kulit, individu dengan kulit sensitif atau riwayat alergi lebih cepat merasa ini relevan loh dengan saya, sehingga langsung mengubah sikap. Tapi pengguna dengan kulit normal cenderung skeptis terhadap berita ini, bahkan mungkin mereka tidak terlalu terpengaruh. Tapi untuk kelompok sosial lainnya, komunitas beauty enthusiast memperkuat keyakinan bahwa kualitas itu harus diutamakan. Tapi sebaliknya, kelompok pengguna produk low budget menganggap isu ini sebagai bentuk beauty snob, sehingga sikap mereka tidak pernah berubah sama sekali. Dan mengikuti teori proses selective exposure, orang yang sejak awal curiga pada pink flash mencari konten negatif. Dan pesan ditafsirkan berbeda oleh tiap individu bagi orang yang selective perception. Tapi bagi orang-orang yang selective retention, orang hanya mengingat bagian yang sesuai dengan keyakinan mereka, bahwa apa yang mereka pakai, apa yang mereka pergunakan selama itu tidak mempengaruhi kepada kulit mereka ataupun kepada kehidupan mereka, maka mereka tidak terpengaruh sama sekali. Dari pengamatan, media menghasilkan 2 efek, perubahan sikap dan penguatan keyakinan. Perubahan sikap terjadi pada individu yang sebelumnya tidak tahu resiko, mereka yang punya literasi rendah, atau yang mengalami pengalaman buruk.
Mereka berhenti menggunakan produk dan jadi lebih selektif. Tapi bagi pengguna keyakinan yang terjadi pada individu yang sejak awal sudah skeptis terhadap kosmetik murah atau komunitas yang fokus pada kualitas produk, konten itu akan memperkuat keyakinan mereka. Dan pada kesimpulannya adalah kasus Pink Flash memakan korban menunjukkan bahwa pesan media tidak menghasilkan efek yang sama kepada setiap orang. Respon khalayak beragam karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, literasi kesehatan, kondisi fisik, serta lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan individual difference theory yang menyatakan bahwa efek media bersifat diferensial, bukan universal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.